Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta salam dan salawat kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para siswa sekalian kelas 10 SMK Muhammadiyah Bungoro, kita lanjutkan pembelajaran jarak jauh kita untuk mata pelajaran pendidikan kemuhammadiyahan oleh Pak Nasir di semester genap ini di tahun 2021. Setelah yang lalu kita sudah laksanakan PTS dan juga sudah saya berikan tugas praktek keterampilan. Untuk hari ini kita tinggalkan bab 2, yakni organisasi persyarikatan Muhammadiyah. Sudah kita belajar strukturnya, dalil Qur'annya tentang perintah berorganisasi, secara singkat anggaran dasar Muhammadiyah, sistem permusyawaratan Muhammadiyah. Hari ini kita masuk di bab 3, majelis dan lembaga persyarikatan Muhammadiyah bab 3. Ya. Ini materi terakhir untuk semester ini, kurang lebih ada 6-7 pertemuan untuk majelis dan lembaga persyarikatan Muhammadiyah ini. Baik, kita langsung saja. Yang pertama di bagian A, kita bahas pengertian majelis dan lembaga Muhammadiyah. Apa itu majelis dan apa itu lembaga yang ada di Muhammadiyah. Nah, kemarin kita sudah belajar sedikit tentang organisasi Muhammadiyah, mulai dari dalilnya sampai sistem permusyawaratan yang ada di Muhammadiyah. Hari ini kita masuk di organisasinya, yaitu majelis dan lembaga Muhammadiyah. Apa itu majelis? Majelis adalah unsur pembantu pimpinan yang menjalankan sebagian tugas pokok Muhammadiyah. Jadi dalam melaksanakan misi, visi dan misi daripada persyarikatan Muhammadiyah, ada yang namanya majelis sebagai unsur yang membantu persyarikatan Muhammadiyah untuk melaksanakan apa yang menjadi sistem tugas, sistem kegiatan, ataupun agenda-agenda persyarikatan di Muhammadiyah yang telah dianggarkan di anggaran dasar maupun anggaran rumah tangga Muhammadiyah. Majelis ini punya tugas pokok yang diberikan oleh persyarikatan Muhammadiyah. Tidak lain dan tidak bukan untuk membantu mensukseskan dan menjalankan apa yang menjadi visi misi di persyarikatan Muhammadiyah, baik yang ada di pusat, wilayah, daerah maupun sampai ke cabang-cabang dan ranting di persyarikatan Muhammadiyah. Itu secara singkat majelis. Sedangkan lembaga persyarikatan Muhammadiyah yaitu unsur pembantu di Muhammadiyah yang lebih pada pencapaian tujuan. Ya, lebih daripada ujung tombaknya. Namun dia tidak langsung berhubungan dan tidak langsung secara operasional. Dia dibutuhkan bekerja pada waktu-waktu tertentu yang dibutuhkan di Muhammadiyah. Dia tidak menjadi pembantu utama di persyarikatan Muhammadiyah. Namun dia menjadi tulang punggung di Muhammadiyah ketika terjadi sesuatu yang dibutuhkan di persyarikatan Muhammadiyah. Contoh lembaganya adalah MDMC ketika ada bencana, contoh seperti itu. Maka yang menurun adalah lembaga di persyarikatan Muhammadiyah. Baik, secara singkat saja. Bagian B ini kita mengenal majelis persyarikatan Muhammadiyah. Jadi ada 13 majelis yang disusun, dibuat di persyarikatan Muhammadiyah berdasarkan keputusan Muktamar ke-46 di Yogyakarta. Kalau 47 itu kemarin di Makassar, nanti 48, harusnya tahun ini tidak jadi. Ya, ada 13. Yang pertama adalah Majelis Tablik. Dan ya, nanti kita jelaskan secara terperinci di Majelis Tablik. Ada Majelis Tarji dan Tajdid, ada di pendidikan tinggi. Majelis Tablik itu majelis dakwah, secara singkat saja. Sejarah Tarji dan Tajdid itu adalah kalau bahasanya pendidikan agama, fikih, ya, tafsir dan seterusnya, hadis ada seterusnya, itu ada di Majelis Tarji dan Tajdid. Sedangkan Majelis Pendidikan Tinggi itu untuk mengurusi
perguruan tinggi, mahasiswa, kampus, akademisi, dan lain sebagainya. Yang keempat, Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Sekolah, madrasah yang di bawah naungan Persyarikatan Muhammadiyah mulai dari SD sampai SMA, SMK. Majelis Pendidikan Kader, apakah dia berbentuk pondok pesantren atau dia pendidikan kader khusus, ya. Nomor 6, Majelis Pembina Kesehatan Umum. Ada balai kesehatan, ada klinik, ada toko obat, ada rumah sakit di Persyarikatan Muhammadiyah. Majelis Pemberdayaan Masyarakat MPM, ini biasa ada di pertanian, ekonomi, kewirausahaan, ada di pemberdayaan masyarakat. Nomor 8, Majelis Wakaf dan Kehartabandaan, mengurusi tanah-tanah wakaf, gedung-gedung wakaf, empang-empang di Muhammadiyah, sawah Muhammadiyah, dan lain-lain sebagainya. Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan, ini ada di Sentra Produktif Koperasi Muhammadiyah, ada Swalayan Muhammadiyah, Toko Suara Muhammadiyah, dan lain sebagainya. 10, Majelis Pustaka dan Informasi, khusus berkecimpung di dunia perpustakaan, buku-buku, IT teknologi yang berhubungan dengan pustaka dan informasi. 11, Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hukum dan hak asasi manusia berarti dia masuk di hukum HAM, ya. Muhammadiyah memberikan perlindungan hukum, turut andil dalam perlindungan hak asasi manusia, baik itu KPA, ya, Komisi Perlindungan Anak, atau perlindungan perempuan. Itu biasa masuk di situ. 12, Majelis Pelayanan Sosial. Sosial banyak terpadu di sini. Apakah dia ada panti asuhan, panti jompo, anak jalanan, dan lain sebagainya. Terakhir, Majelis Lingkungan Hidup. Ini pencinta alam, go green, ya, penanaman pohon, perlindungan satwa dilindungi, dan lain seterusnya ada di Majelis Lingkungan Hidup. Secara singkat saja. Bagian terakhir, bagian C untuk hari ini, Lembaga Persyarikatan Muhammadiyah. Setelah tadi kita belajar majelis, kita masuk di lembaga. Kalau tadi majelis ada 13, di Lembaga Persyarikatan Muhammadiyah ini ada 8 sebagaimana yang ada di slide, ya. Lembaga Amal Zakat dan Infak dan Sedekah. Lembaga yang mengurusi amal zakat. Ya, kalau pembayaran zakat, zakat mal, zakat fitrah, ada infak khusus anggota Muhammadiyah atau sedekah dari masyarakat umum yang bukan dari Persyarikatan Muhammadiyah. Nah, di sini diurus di Lembaga Amal Zakat, Infak dan Sedekah atau biasa disebut Lasismu. Nomor 2, Lembaga Hubungan dan Kerjasama Internasional, pertukaran pelajar, ya, pertukaran pelajar Indonesia ke ini, ke negara ini, atau negara ini ke Indonesia di Persyarikatan Muhammadiyah, atau bantuan pendidikan, bantuan gedung sekolah, dan seterusnya, biasa dibahas di hubungan kerjasama internasional antar negara. Kita dapat bantuan dari IDB, International Development Bank, untuk bangun sekolah dari Timur Tengah. Itu bisa lewat ini. Nomor 3, Lembaga Pembina dan Pengawas Keuangan, memberikan bimbingan, ya, terutama bagian keuangan syariah di Muhammadiyah. Jadi kita di Muhammadiyah punya pembina dan pengawas keuangan, apakah dia di bidang syariah terutama. Nomor 4, Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting. Ini ditugaskan khusus bagaimana membentuk cabang ataupun ranting yang ada di suatu kabupaten, suatu daerah yang belum berkembang cabang dan ranting Persyarikatan Muhammadiyahnya. Nah, ini tugasnya di situ, membentuk cabang dan ranting di Persyarikatan Muhammadiyah. Yang kelima, yaitu hikmah dan kebijakan publik, pers, wartawan kalau bahasa Indonesianya barangkali, ya. Hikmah dan kebijakan publik memberikan informasi bagaimana tentang kemajuan kegiatan daripada Muhammadiyah. Dia menyampaikan kepada publik, ya, seperti itu. Bagi yang Lembaga Penanggulangan Bencana MDMC, lembaga MDMC kalau ada bencana, lana longsor kah, gempa bumi kah, banjir bandang dan sebagainya, lembaga ini yang ada di Muhammadiyah ini turun tangan langsung, disebut MDMC.
Nomor 7, lembaga seni budaya dan olahraga. Ini memfasilitasi bagaimana kader-kader, apakah dia IPM sekolah, anak sekolah, madrasah dan sebagainya, punya bakat seni dan olahraga, untuk pencak silat kah, olahraga kah, budaya kah, tari-tarian dan sebagainya, itu difasilitasi di lembaga seni budaya dan olahraga. Yang terakhir, lembaga penelitian dan pengembangan bagi mahasiswa ataupun para peneliti-peneliti lainnya, khusus biasa di mahasiswa, diberikan kemudahan fasilitas dalam melaksanakan penelitian dan pengembangan di Persyarikatan Muhammadiyah. Kalau biasa tesis kah atau skripsi kah, biasa kita pakai lembaga penelitian dan pengembangan ini. Demikian materi untuk hari ini, secara cepat saja, ringkas ya, mudah-mudahan dapat diserap dengan baik. Segala kekurangan saya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.